Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridaan Alfarizi. Saya seorang mahasiswa PPG Prajabatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan perjalanan pendidikan nasional secara kontekstual. Dan ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada awal abad 20, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup orang-orang pribumi lewat pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Salah satu bidang tersebut ialah pendidikan, yang dilaksanakan secara barat menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Belanda yang bersifat elit. Nah, dengan adanya hal tersebut membuat rakyat berterima kasih dan bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Salah satu tokoh penting nasional, Ki Hajar Dewantara, merupakan orang yang sangat berjasa untuk memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia. Akibat dari sifat beraninya menentang pemerintahan kolonial dan sangat berpihak pada rakyat Indonesia, maka beliau pernah diasingkan ke Belanda bersama dua orang teman beliau. Namun peristiwa tersebut dimanfaatkan beliau untuk menggali ilmu dan mendalami dunia pendidikan dan pengajaran, kemudian kembali ke tanah air untuk menuangkan kritikan-kritikannya lewat tulisan, sebagai upaya atas tindakan kritisnya menentang kolonial Belanda. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan lahir di dalam lingkungan Keraton Pakualaman, Yogyakarta. Pendidikan pada masa itu tentunya dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan kolonial, baik kepentingan dalam bidang politik, ekonomi, maupun administrasi. Nah, Sekolah Bumi Putra merupakan salah satu dari sekolah yang didirikan oleh kaum kolonial Belanda yang juga diperuntukkan bagi para calon pegawai yang akan membantu mereka. Di sekolah ini, rakyat hanya mendapat pendidikan membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara menjadi aktivis dari sebuah organisasi Budi Utomo dengan harapan bangsa Indonesia bisa lepas dari Belanda. Kemudian pada tahun 1912 bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dos Dekker, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi bernama Indis Partij. Alasan Ki Hajar Dewantara ingin memajukan pendidikan bangsa Indonesia karena bangsa ini sangat dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sementara petinggi pribumi hanya dijadikan pembantu dan jika berani melawan maka mereka akan langsung ditindas. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa kita wajib berusaha sendiri untuk memperbanyak sekolah-sekolah untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia, memperbaiki pelajaran hingga anak-anak kita nantinya dapat dengan mudah turut naik ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya, dengan pemikiran tersebut, pada tahun 1922, beliau mendirikan perguruan pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sistem pembelajaran pada taman siswa ialah memadu padankan kebudayaan-kebudayaan sebagai bahan ajar guna mencapai tujuan pendidikan. Memadu padankan pendidikan gaya barat dengan Jawa tradisional, serta menanamkan pendidikan kebangsaan dan budi pekerti. Hal tersebut bertujuan untuk menyiapkan rasa kebebasan dan tanggung jawab agar anak-anak berkembang merdeka, serta menjadi putra-putri tanah air yang setia dan juga bersemangat. Sampai saat ini, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan tujuan pendidikan sekarang. Tujuan pembelajaran terdapat 4 dimensi, yaitu tujuan jasmani, akal, rohani, dan juga sosial.
Sebagai tokoh yang begitu memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia, maka ditetapkanlah pada tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional yang juga bertepatan pada tanggal kelahirannya sebagai bentuk penghormatan atas kegigihan beliau memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia. Sekian pemaparan mengenai gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.